Saya Rinald Pangabahan Pardede, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 0711523021. Bersama ini saya akan membuat video pembelajaran terkait dengan ujian akhir semester untuk mata kuliah Hukum Telematika dengan dosen pengampu Ibu Masliati Nur Hidayati, SH.MH. Adapun tema pembahasan yang saya pilih yang akan kita bahas saat ini adalah peran advokat dalam penegakan hukum tindak pidana cyber. Kemajuan teknologi digital telah memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia, terutama dalam mempermudah berbagai aktivitas seperti berbelanja, berkomunikasi, serta mengakses informasi secara cepat. Seiring berkembangannya infrastruktur digital, maka tindak kejahatan cyber atau kita kenal dengan cybercrime itu semakin kompleks karena melibatkan individu dengan kemampuan teknis yang sangat tinggi, juga melibatkan jaringan kriminal yang terorganisasi. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa perlu adanya penekanan akan pentingnya strategi nasional dalam mengatasi cybercrime ini, termasuk kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perlu adanya penekanan yang penting dari strategi nasional untuk mengatasi cybercrime ini, termasuk kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, perusahaan digital, dan masyarakat. Meski demikian, respon terhadap cybercrime seringkali tertinggal dibandingkan dengan kecepatan perkembangannya. Ini terlihat dari peningkatan jumlah serangan cyber yang terus meningkat. Kurangnya literasi digital, infrastruktur keamanan yang memadai, dan banyak negara yang berkembang yang menjadi faktor pendukung bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi celah-celah yang ada. Cybercrime dapat kita kelompokkan berdasarkan metode serangan dan tujuannya, yaitu 1. Phishing, yang bertujuan mencuri informasi pribadi seperti kata sandi atau dari kartu kredit. 2. Ransomware, melakukan enkripsi data korban dan meminta tebusan untuk pemulihannya. Yang ketiga, malware, digunakan untuk merusak sistem dan mencuri data. Keempat, serangan Distributed Denial of Service atau DDoS, bertujuan melumpuhkan akses ke layanan tertentu. Dengan perkembangan teknologi mengakibatkan jenis cybercrime yang lebih canggih, di mana kejahatan ini seringkali didorong oleh motif ekonomi dan sosial serta politik yang dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, identifikasi dan mitigasi ancaman cyber perlu menjadi prioritas dalam pengelolaan risiko teknologi informasi. Cybercrime memiliki dampak luas baik secara finansial maupun sosial. Kejahatan ini dapat merugikan individu, perusahaan, maupun negara secara keseluruhan. Peretasan data pemerintah misalnya dapat mengganggu pelayanan publik dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang bertanggung jawab. Lantas, apa saja yang menjadi tantangan penegak hukum dalam kejahatan cyber? 1. Bersifat lintas negara, sehingga menyulitkan penegakan hukum di era digital saat ini. Kedua, hambatan dalam regulasi, kalah dengan perkembangan dengan teknologinya, sehingga percepatan digital lebih dahulu daripada regulasinya. Ketiga, personil yang terbatas dan tidak siap atau mumpuni. Yang keempat, biaya yang besar untuk berinvestasi. Lalu, apa peran advokat di sini dalam mengatasi penegakan hukum di dunia kejahatan cyber ini? 1. Peran advokat adalah dalam memberikan perlindungan hukum. Advokat memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum bagi individu atau kelompok yang terlibat dalam perkara hukum, baik sebagai korban, tersangka, maupun pihak lainnya. Dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, tugas advokat meliputi konsultasi hukum, pendampingan, pembelaan, dan tindakan hukum lainnya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Layanan ini diberikan secara individu maupun kelembagaan, misalnya melalui lembaga bantuan hukum, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Atau kedua, advokat sebagai penghubung dalam mediasi dalam penyelesaian sengketa cyber. Sengketa cyber mencakup perselisihan yang muncul dari aktivitas digital, seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual, pencemaran nama baik di media sosial, pelanggaran privasi, hingga sengketa kontrak elektronik.
Advokat tidak hanya bertugas mendampingi klien di pengadilan, tetapi juga membantu menyelesaikan sengketa melalui mediasi yang menjadi solusi lebih cepat dan hemat bila dibandingkan dengan litigasi formal. Dalam mediasi ini, advokat berperan sebagai fasilitator untuk menciptakan dialog yang produktif antara pihak-pihak yang berselisih, menjembatani perbedaan pendapat, dan membantu mencapai kesepakatan bersama. Peran advokat dalam mediasi cyber telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pasal 6. Undang-undang ini menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa melalui alternatif seperti mediasi dan negosiasi sebelum menuju ke litigasi. Hal ini relevan untuk sengketa cyber yang seringkali kompleks dan lintas yurisdiksi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik menekankan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan data dan menangani keluhan pengguna yang seringkali menjadi sumber sengketa cyber. Lantas ketiga, peran advokat adalah sebagai alat pembuktian kasus di dunia cyber. Advokat memainkan peran yang sangat penting dalam pembuktian kasus dunia cyber, termasuk yang melibatkan kejahatan seperti hacking, phishing, dan bentuk kejahatan digital lainnya dalam konteks ini. Bukti digital menjadi elemen utama yang harus didefinisi, diverifikasi, dan disajikan untuk mendukung dan menentang tuduhan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE kita kenal, pasal 5 mengakui dokumen elektronik dan bukti digital sebagai alat bukti hukum yang sah, sehingga advokat harus memastikan bahwa bukti tersebut memenuhi syarat legalitas dan relevansi. Dalam konteks penyelesaian sengketa, advokat diharapkan memiliki keahlian dalam menganalisis dokumen digital, memahami konteks hukumnya, teknologi informasi, dan memanfaatkan bukti digital seperti email, log server, dan jejak transaksi elektronik sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan. Karena tantangan yang dimiliki advokat dalam penyelesaian masalah cyber adalah 1. Kurangnya pemahaman teknis terhadap kejahatan cyber atau bukti digital. Lantas kedua, kesenjangan regulasi hukum dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga adalah tantangan lintas yurisdiksi dalam menangani kejahatan cyber. Sehingga keahlian menjadi hal penting dalam membangun argumen yang kuat selama proses mediasi atau litigasi. Selain itu, advokat dapat membantu memastikan bahwa hak-hak klien terlindungi selama mediasi berlangsung. Misalnya, dengan memastikan kerahasiaan informasi atau hak privasi klien tidak dilanggar. Dan advokat juga memastikan dan memainkan peran strategis dalam melindungi kepentingan klien dari dampak reputasi yang timbul dari sengketa cyber. Lalu, apa solusi dan strategi untuk dapat mengoptimalisasi peran advokat itu sendiri? Dalam menghadapi penegakan hukum di dunia cyber, optimalisasi peran advokat sangat penting dan memastikan keadilan dan keberlanjutan sistem hukum yang efektif. Oleh karena itu, solusi dan strategi seperti pelatihan, sertifikasi khusus di bidang hukum cyber, kolaborasi antara advokat, penegak hukum, dan pakar teknologi, serta peningkatan regulasi yang mendukung pembuktian digital menjadi langkah yang krusial. Dengan mempersiapkan advokat yang kompeten dan terhubung dengan berbagai pihak terkait, proses penyelesaian kasus cyber dapat dilakukan dengan lebih efisien dan adil. 1. Dengan cara pelatihan dan sertifikasi khusus untuk advokat di bidang hukum cyber. 2. Kolaborasi antara advokat dan penegak hukum dan pakar teknologi. Dan 3. Peningkatan regulasi yang mendukung pembuktian digital dan penyelesaian kasus cyber. Demikianlah pembahasan saya mengenai peran advokat dalam penindakan hukum kejahatan di dunia cyber. Tentunya perlu banyak yang dibenahi dan harus dilakukan oleh advokat itu sendiri. Dan diharapkan peran pemerintah juga semakin banyak di dalam menciptakan regulasi-regulasi yang mendukung dunia cyber ini
sehingga terhindar dari hal-hal kejahatan yang semakin meningkat. Karena dunia cyber merupakan zaman yang tidak dapat kita hindari, dan tantangannya adalah bagaimana kita menyiapkan regulasi-regulasi hukum yang memadai, yang bisa membantu para advokat untuk bisa menegakkan hukum bila mana terjadi kejahatan di dunia cyber. Seperti kita ketahui, kejahatan dunia cyber banyak terjadi seperti judi online, lantas perdagangan online, dan banyak lagi yang lainnya. Oleh karenanya, ini perlu sangat menjadi perhatian bagi semua pihak untuk bagaimana mencarikan solusi agar kejahatan cyber dapat diatasi dan diberikan hukum yang pantas dan seimbang serta adil demi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan, dan saya ucapkan terima kasih pula atas kesempatan yang diberikan ini.